Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Saputra dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Makfira Natasha, kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 20, SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Laili Ramaktasina dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesya Iwandita dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 16, mata pelajaran sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga saya dapat membuat video presentasi materi KD 4.12, yaitu menyajikan hasil evaluasi tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Semoga video yang menayangkan materi KD 4.12 ini dapat bermanfaat bagi yang melihat dan membacanya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf, mohon saran dan kritiknya agar membuat materi menjadi lebih baik lagi. 1. ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Asosiasi of Southeast Asian Nations atau penghimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya organisasi ini didasarkan pada letak geografis, kepentingan nasional, bersama nasib dan kebudayaan. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Tujuan ASEAN: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama. 4. Menyediakan peran satu sama lain. 5. Melakukan kerjasama yang lebih besar. 6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. Dan meningkatkan dan memelihara kerjasama. Prinsip-prinsip ASEAN. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan, integritas wilayah dan identitas nasional negara-negara anggota. 2. Berkomitmen dan bertanggung jawab secara efektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. 3. Menolak agresi, ancaman penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan hukum internasional. 4. Menyelesaikan sengketa secara damai. Kerja sama ASEAN. 1. Ekonomi, sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 2. Sosial, bidang kependudukan, pemberantasan narkoba dan masalah pengungsian. 3. Budaya, pembentukan Komite on Culture dan Information atau COCI, dan Komite on Science dan Teknologi. 4. Politik dan keamanan, pembuatan deklarasi Kuala Lumpur bekerja sama dengan mengatasi masalah Kamboja, Vietnam. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. 2. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin sejumlah negara Islam yang mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa 21 Agustus 1969. Tujuan organisasi konferensi Islam adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat solidaritas, bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan
perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-haknya. Melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam. 3. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan. Memperkuat solidaritas, bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-haknya. Melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam. 3. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan. Beberapa peran Indonesia dalam OKI 1 memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu kepada Perjanjian Damai 1996. 2. Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dan yang terakhir, Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi pedoman dan toleransi. Ya, JIM, Jakarta Informal Meeting. JIM adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. JIM telah dilaksanakan sebanyak 3 kali di antara tahun 1988 sampai 1990. Pada JIM yang pertama, pemerintahan Koalisi Demokrasi Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indonesia 3. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata kedua belah pihak, ditentukan pasukan PBB untuk mengawasi kedua belah pihak, dan Kamboja mengkelompokkan pasukan bersenjata dalam satu kesatuan. Pada JIM kedua, Australia juga ikut turut serta dalam peperangan itu. Pertama dan perlawanan terakhir JIM ketiga membahas tentang pengetahuan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintah koalisi demokratik. Peran Indonesia setelah JIM. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau yang disebut dengan UNTAC tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A dan 11D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan kontingen Garuda di Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi. 3 kegiatan di atas tentunya menjadi bukti bahwa peran Indonesia dalam menjaga perdamaian di Asia dan di dunia perlu diperhitungkan oleh negara lainnya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami segenap kelompok 4. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.